Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, selamat malam. Oke, di Selamat sini malam. sesuai dengan tugas kelompok kita ya, kita perkenalan dulu mungkin. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, ada saya sendiri Dana Hilal Kurniawan, dan ada rekan saya Firdio Samuel Saragi, kemudian ada rekan saya juga Rafa Akila Jungjunan, kemudian yang terakhir ada Vita Anggraini. Nah, di sini kami ingin membahas yaitu modul praktikum. Yang keberapa nih teman-teman? Yang pertama, Oke, yang pertama ini ya bisa dilihat yaitu modul satu praktikum Komstat atau komputasi statistik. Oke, jadi di sini kami di modul pertama itu pengenalan objek tentang R. Nah, langsung aja ya. Ini yang sudah kami cobakan. Mungkin nanti kami sistemnya di sini nggak live coding, tetapi codingan yang sudah kami coba dan kami siapkan. Kemudian nanti kita akan menjelaskan gimana sih ini penjelasannya serta outputnya bagaimana. Oke, mungkin langsung saja untuk bagian vektor akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vita. Kepada Vita dipersilahkan. oke. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu vektor. Di sini di kode pertama itu ada data satu yang mendeklarasikan C. C itu dia ada satu 2 3 4 dan 5 dan di bawah juga dia ada data satu lagi. Dan di sini outputnya itu mengeluarkan satu 2 3 4 5. Dan untuk selanjutnya itu ada data 2. Data 2 ini dia berisikan matahari, bulan, bintang. Dan outputnya juga matahari, bulan, bintang. Dan untuk data 3 di sini dia ada 5 lebih besar dari 2. Itu untuk data 3 dan outputnya yaitu true. Dan untuk data 4 ini dia narasinya ada as, dot date, dan kita dua. Dan untuk outputnya itu dia sama 29 eh, tanggal 2. Dan di sini itu dijelaskan yang pertama itu tahun, bulan, baru harinya atau tanggalnya itu tanggal hari. Dan untuk yang data 5 itu ada matahari, 8 I dan true. Dan untuk outputnya itu dia matahari 0 plus 8i dan true. Dan ini menunjukkan juga bahwa semua elemen itu dia akan menjadi tipe data karakter. Dan untuk selanjutnya itu ada data cek 1, kelas data 1, cek 1. Dan di sini dia outputnya numerik. Dan di sini tuh dia untuk mengecek kelas vektor. Selanjutnya itu dia ada cek 2. Ya, cek 2 itu ada kelas data 2. Dan di sini outputnya adalah karakter dan menunjukkan bahwa vektor ini adalah tipe data karakter. Dan untuk yang cek 3, kelas data 3, itu outputnya logika. Dan di sini vektor dengan tipe data logika. Untuk yang cek 4, kelas data 4, cek 4, ini outputnya date, dan di sini vektornya adalah tipe data tanggal. Selanjutnya ada cek data 5, kelas data 5. Di sini outputnya dia karakter, dan ini akan menjadi vektor dengan tipe data karakter. Dan selanjutnya ada fungsi vektor khusus. Di sini kodenya Y1 banding 5. Dan di sini ada tanda titik 2, yaitu dia vektor numerik berurutan. Dan outputnya di sini dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya itu ada Y1.2, 10, yang outputnya berisikan
adalah 1 sampai 10. Dan selanjutnya itu dia ada X, sec from 0, TO min 20, dan B, Y min 2. Dari sini vektornya itu dia vektor numeriknya berurutan dengan increment berbeda dengan beberapa kasus tertentu. Dan outputnya di sini dia ada 0, min 2, min 4, min 6, min 8, min 10, min 11, min 16, min 18, dan min 20. Dan untuk selanjutnya di sini dia ada R, ya kode R sec 1,10 leng dot out sama dengan 5. Dan di sini outputnya itu dia ada 1, 3,25, 5,5, 7,75, dan 10. Dan ini akan menunjukkan vektor R lurus memiliki 5 elemen yang dipanggil dengan output yang tadi. Terus selanjutnya di sini dia ada S sec 1,10, along dot width sama dengan 1,27. Di sini outputnya itu dia akan membuat urutan dengan panjang yang sama dengan panjang vektor 1 sampai 5. Dengan outputnya 1, 2,5, 4, dan 5,5, 7, 8,5, 10. Dan untuk kode selanjutnya itu dia ada A, rep 1 sampai 5,2. Dan ini akan membuat bilangan berulang. Yang outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ini dia ada B, haste 0, A1 sampai 4. Dan ini akan menggabungkan elemen-elemen dengan tanpa pemisah. Dengan outputnya A1, A2, A3, A4. Selanjutnya, sini ada menggabungkan string A dengan angka 1 hingga 4 menggunakan pemisah, yaitu strip. Outputnya di sini ada A strip 1, A strip 2, A strip 3, dan A strip 4. Oke, dan sekarang di bagian matriks akan dijelaskan oleh Rafa. Kepada Rafa, dipersilahkan. Iya, boleh langsung Rafa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian matriks. Nah, pada variabel Y itu tuh di mana 1 sampai 12, kemudian kita print Y, yaitu mengubah data vektor menjadi matriks, di mana matriksnya itu nilainya 1 sampai 12. Kemudian pada dim dalam kurung Y, C 3,4, dim, Y, hasilnya adalah 3 dan 4. Itu tuh menggambarkan dimensi dari matriks Y yang sudah kita buat. Terus pada Y matriks 1, di mana matriks dalam kurung data sama dengan Y, and row sama dengan 4, Y matriks 1, outputnya hasilnya adalah matriks di mana barisnya ada 4 dengan kolomnya 3. Dan angkanya tetap 1 sampai 12, mengikuti jumlah barisnya. Kemudian pada Y matriks 2, di mana matriks dalam kurung data sama dengan Y, and row 3, and col sama dengan 4, Y matriks 2 merupakan sebuah matriks di mana barisnya 3 dan kolomnya 4. Kemudian kita akan menggabungkan matriks. Pada matriks pertama, yaitu A, matriks dalam kurung 2,210,3 A, hasilnya matriks ukuran 3 kali 3 dengan angkanya dimulai dari 2 sampai dengan 10. Matriks ini menghasilkan 3 kolom dan angka tersebut diisi secara kolom demi kolom. Kemudian pada matriks B, di mana matriks 5,13,3 B, hasilnya adalah
matriks dengan ukuran 3 kali 3 dan angkanya 5 sampai 13. Kemudian kita menggunakan fungsi cbind A, B. Fungsi cbind tersebut menggabungkan matriks A dengan vektor B secara kolom demi kolom. Kemudian pada codingan D, di mana R-bind A, B, hasilnya gabungan antara matriks A dan B, tetapi gabungkannya dalam kolom. Sedangkan pada cbind itu, sorry, cbind kan berdasarkan baris, sedangkan R-bind itu berdasarkan kolom. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, bagian array. Silakan, Danang. Oke, izin masuk teman-teman. Nah, jadi di sini yang ketiga bagian array ya. Nah, langsung aja di sini kita deklarasikan, kita sebut aja my array atau array saya sesuai dari modul. Kemudian ya biasa ini kayak tanda panah atau bisa dilihat ini simbolnya apa. Kemudian kita panggil array, kita masukkan datanya. Datanya kita mau 1 sampai 24 untuk value isiannya maksudnya. Kemudian kita dimensinya, di sini kita bikin 3 dimensi, bisa dilihat 1, 2, 3. Nah, di sini tuh maksud dari 4 apa sih? Nah, maksud dari 4 itu ada 4 baris, kemudian ini ada 3 kolom, kemudian dimensinya ini ada 2. Oh, sorry, maksudnya lapisan. Ya, lapisannya ada 2, bisa dilihat ketika kita jalankan. Nah, di sini lapisannya ada 2. Yang pertama ini 1, 2, 1, 5, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian yang lapisan kedua itu selanjutnya yaitu 13, 14, 15, 16 sampai dengan 24. Jadi ini ada 2 lapisan, lapisan satu, lapisan yang kedua. Oke, lanjut. Di sini kita mengakses elemen di baris kedua, yaitu kolom ketiga dan lapisan ke satu. Bisa dilihat nih. Kita mau ngambil baris kedua. Baris kedua ini ya. Kolom ketiga, ya kolom ketiga. Berarti kolom ketiga yang ini kan kolom 1, 2, 3. Nah, kolom ketiga lapisan ke satu. Tentu saja ini lapisan pertama gitu. Jadi baris kedua, kolom ketiga dan lapisan ke satu itu value-nya 10. Lanjut, di sini kita mengubah dimensi array-nya. Nah, kita panggil aja dim, kita panggil yang udah kita deklarasikan yaitu myArray. Kemudian kita ubah dimensinya yaitu menjadi 2, 6, dan 2. Maksudnya 2 tuh apa sih? 2 baris, kemudian itu 6 kolom. Bisa dilihat ini ada baris 1, baris 2, kemudian kolomnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini kita lapisannya tetap 2. Oke, kita jalankan dan hasilnya seperti tertampil pada layar ya. Nah, jadi dia barisnya ada 2, kolomnya ada 6, kemudian untuk lapisannya 2. Untuk isiannya sendiri tuh mereka dari kolom ke baris ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian lanjut, operasi dalam array. Ini kan kita mau menotalkan dulu, summary, sum, total. Nah, jadi kita deklarasikan aja, kita mau ketik total, total kemudian summary, my array. Nah, jadi ini penggabungan dari ini segala macam, di total hasilnya 300. Kemudian lanjut, average. Average-nya nilai rata-rata. Kemudian kita panggil aja fungsinya main, kemudian my array. Kemudian kita panggil lagi average kita, yaitu 12,5. Kemudian kita mengambil seluruh dimensi gitu. Dimensinya yaitu slice, SLICE, kemudian my array 1,2. Ya ini dimensinya balik lapis 1, lapis 2. Kemudian dia tampil tuh 3,15. Lanjut ke faktor. Kemudian kita di sini membahas faktor. Yang pertama kita deklarasikan dulu tuh mau bikin faktor atau tulisan apa gitu. Kita tulis aja misalkan karakter vektor. Di sini kami singkat karakter menjadi vektor. Kemudian kita isikan value-nya yaitu merah, biru, hijau. Kemudian biru dan merah kita print. Nah, tampilnya bisa dilihat merah, biru, hijau, biru, merah ya sesuai apa yang kita tulis tadi. Kemudian lanjut kita mengkonveksi vektor menjadi karakter atau faktor. Nah, maksudnya gimana sih? Di sini kita mau menjadi faktor. Jadi yang udah ada ini misalkan merah kita sebut 1, biru kita sebut sebagai 2, hijau kita sebut sebagai 3 gitu. Sepertinya terdapat kesalahan. Gimana nih yuk?
Bener nggak? Ini kan hasilnya levelnya tuh jadi 1, 2, 3. Oh iya, jadi yang duplikat itu nggak dihitung. Kita menghitung cuman ada yang sesuai ya. Misalkan merah, biru, hijau. Biru merah kan sudah ada, berarti faktornya itu cuma 1, 2, 3. Oh iya benar. Gitu. Jadi di sini kan outputnya tetap merah, biru, hijau, merah, biru, merah. Kemudian levelnya tetap atau faktornya yaitu biru, hijau, merah. Lanjut ke mengakses level dari faktor. Nah, kita panggil aja level, kemudian color dari faktor, colornya. Nah, di sini kita tulisnya tadi color faktor ya. Kemudian ya udah kita panggil aja color faktor. Di sini kita cari tuh levelnya. Levelnya ya biru, merah, hijau, biru, hijau, merah ya. Karena di situ nggak ada warna kuning atau warna segala macam, cuman ada 3 warna ini. Kemudian lanjut ke membuat faktor ordinal. Di sini education faktor atau pendidikan ya dari SMA, S1, S2, S1, SMA. Kemudian levelnya tuh SMA, S1, S2. Kemudian kita bikin ordernya secara logikanya true. Nah, ketika kita print, maka hasilnya SMA, S1, S2, S1, SMA. Levelnya itu karena secara true ya, mereka hasilnya SMA, S1, S2. Coba kita kalau ini false, maka akan terbalik. Nah, oh dia enggak teman-teman, enggak ada apa? Enggak ada tandanya. Yang lebih besar yang mana? Ketika true, oke. Jadi SMA lebih kecil dari, sorry ini ada logo apa? Oke, jadi SMA itu lebih kecil daripada S1, kemudian S1 lebih kecil daripada S2. Lanjut, kita ke mengubah level faktor. Kemudian kita tulis saja di sini level, kemudian color faktor yang udah kita deklarasikan tadi, yaitu ada merah, biru, biru, hijau, merah. Kemudian color faktornya, yaitu levelnya tetap biru, hijau, merah. Kemudian lanjut ke mengubah faktor menjadi vektor karakter. Nah, faktor yang tadi kita ubah tuh dari faktor menjadi vektor karakter dengan ya seperti ini karakter underscore vektor, kemudian dari vektor kita as karakter ya, atau as tuh diubah gitu, aka yaitu color faktor, yaitu merah, biru, hijau, biru, merah. Lanjut ke membuat data frame dengan variabel ya, kita bikin data frame. Kita di sini deklarasikan kemarin cuman df, bisa aja misalkan ini kita bikin data frame, database segala macam, tapi kita bikin df kemudian data dot frame, kemudian responnya yaitu atau value-nya 1, 2, 3, 4, 5, treatmentnya itu faktor isiannya AB, kemudian AB ya. Nah, sebentar, hasilnya kita responnya 1 sampai 5, kemudian dari treatmentnya itu AB, AB, BA. Kenapa sih? Nah, treatment respon itu adalah faktor numerik, yaitu nilainya dapat dilihat 1 sampai 5, kemudian treatmentnya itu eh, faktor dengan 2 level, levelnya cuma A sama B. Kemudian lanjut di list. Ini akan dijelas. List masih saya ya. Oh iya, sorry. List masih dengan saya. Kemudian yang pertama, kita bikin list. Listnya di sini kita masukkan number, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian lettersnya A, B, lalu C. Lalu di sini kita bikin metrik data. Metriknya itu 1 sampai 6 isiannya. Kemudian n row-nya itu 2. Next slice-nya sama dengan list, A sama dengan 1, B text. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Number itu vektor numerik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lettersnya itu adalah vektor karakter, A, B, C. Kemudian metrik data, yaitu nilai 1 sampai dengan 6 disusun dari 2 baris, kemudian 3 kolom. Nah, di sini kan langsung aja kita running tadi ya. Nah, bisa dilihat numbersnya 1, 2, 3, 4, lettersnya A, B, C, metrik datanya 2 kali 3. Kemudian ini next listnya yang list A, list B bisa dilihat dari nilai 1, kemudian yang B itu isiannya teks. Kemudian kita panggil di sini untuk listnya number, ini sama aja kayak yang atas sebenarnya teman-teman. Kemudian kita akses di sini, akses dengan elemen list. Nah, list kita panggil list, kemudian numbers ya. Yang keluar number tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut di sini list kita panggil dengan indeks 2. Indeks 2 tuh maksudnya ini.
Nah, ini kan indeks satu, ini indeks dua. Dia maksudnya ke letters yang isiannya ABC. Kalau ini kita ubah menjadi tiga, maka dia akan berbeda. Nah, dia akan keluar metrik. Karena apa? Karena dia levelnya itu diurutkan dari atas ke bawah ya. Lanjut, mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain, yaitu tadi nested list atau A, bisa dilihat di sini. Nah, ini kolomnya value-nya satu ya. Nah, kalau kita print juga dia satu. Kemudian elemen baru yaitu kita mau bikin nih elemen baru dari yang tadi. Ya udah kita bikin list, kemudian new element, isinya new element. Ini dalam dalam new elemennya tadi. Misalkan kita bikin ini kalau satu dan ini juga dua, maka dia juga akan berubah. Oke, seperti itu. Dan lanjut ke menghapus elemen. Di sini kita menggunakan fungsi nul ya, biar kosong dia. Nah, udah berhasil nggak terjadi error. Kemudian kita mau mengubah elemen nih dari list lettersnya tadi. Bisa dilihat letters tadi itu. Nah, ABC kita di sini mau ngubah jadi X, Y, Z. Ya udah, kita ganti list letters, kemudian kita masukin value-nya lagi X, Y, Z. Ketika kita print, keluarnya X, Y, Z. Kemudian kita di sini lanjut menyusun data dengan list, yaitu yang pertama membuat data frame. Ya, lanjut. Data satu, misalkan DF itu ibaratnya data frame satu, DF2 data frame 2. Nah, di sini data frame satu kita dari nilai 1 sampai 3, kemudian value-nya 10, 20, 30 dan seterusnya ya. Bisa dilihat ketika kita running di sini kenapa belum muncul ya? Karena belum kita panggil. Kemudian kita panggil lah ini ALDATA tadi. Nah, bisa dilihat DF1. Nah, di sini isinya 10 ya. 20, 30 sesuai dengan yang ini. Kemudian lanjut DF2 456 ID-nya, kemudian value-nya 40, 50, 60 dan seterusnya. Begitupun sama dengan yang DF3. Lanjut mengakses dan menggunakan semua data frame dalam list. Di sini kita combine datanya, kemudian do.cal, kita panggil R-nya dengan ALDATA, R to row. Nah, kita panggil semua row yang ada di sini. Itu kan row 1, 2, 3 kepisah, 4, 5, 6 kepisah. Nah, kita panggil semua all row gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut, value-nya juga mengikuti ya. Kemudian lanjut kita menampilkan data yang telah digabungkan, yaitu tinggal aja combine data langsung. Nah, dia muncul. Sama aja sih sebenarnya. Lanjut ke data frame yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Virdio Samuel Saragi. Kepada Virdio dipersilakan. Oke, baik. Jadi dalam R itu mempunyai banyak tipe data ya. Salah satunya juga tipe data frame. Jadi data frame itu unik, dia itu mempunyai baris dan kolom seperti di contoh kodenya ini. Dia itu mempunyai kolom ID, nama, age, dan score. Dan itu mempunyai tipe data yang berbeda-beda di dalamnya. Kayak ID itu dia tipe datanya sequence numerik 1 sampai 5. Kalau name itu vektor karakter. Kalau age itu vektor numerik, score itu vektor numerik. Nah, untuk membuatnya cukup mudah, tinggal mengetik aja data.frame, lalu kurung dan menuliskan kolom dan isinya. Oke. Habis itu menambahkan kolom baru, bisa di scroll. Ya, jadi misalkan kalian ingin menambahkan kolom baru pada data frame sebelumnya, itu bisa menggunakan sintaks data dolar lalu nama kolom yang mau ingin ditambahkan. Kayak bisa di dalam kode ini data dolar status. Nah, dengan isinya itu adalah vektor aktif, inaktif, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di situ selain menambah kolom, bisa juga untuk menambahkan baris baru. Nah, untuk menambahkan baris baru, cukup membuat data frame baru lalu digabungkan. Kayak di sini eh, membuat data frame baru, ID, nama, dan atribut lainnya dibuat. Nah, habis itu melakukan eh, penggabungan R-bind, yaitu row bind. Jadi penggabungan secara baris dengan data yang sebelumnya,
yaitu data dengan data yang baru, yaitu new underscore row. Nah, jadi bisa langsung dipanggil aja data underscore new ya. Nah, selanjutnya bisa juga mengimpor data dari file luar seperti CSV atau Excel. Nah, menggunakan library readr gitu. Jadi kalau di sini mengimpor data dari file CSV menggunakan file readr, jadi untuk menggunakannya bisa aja panggil sintaks read underscore CSV. Lalu pet file lokal komputer yang mempunyai file CSV-nya seperti itu. Jadi bisa langsung dipanggil aja variabel untuk menampilkan. Oke, nah selanjutnya itu ada tentang if. Jadi if ini adalah sebuah percabangan logika dalam pemrograman. Jadi misalkan kalau iya menjalankan apa, kalau tidak menjalankan apa. Nah, kalau dalam R sendiri seperti pemrograman lainnya, jadi mungkin dari kode ini yang pertama itu inisialisasi variabel X dulu, yaitu berisi numerik angka 10. Lalu di sini akan melakukan pengecekan apakah variabel X ini lebih besar dari 0 gitu. Kalau iya, maka akan mengeluarkan output X adalah angka positif. Nah, jika X kurang dari 0, nah baru akan mengeluarkan X adalah angka negatif. Nah, jika tidak memenuhi keduanya, atau masuk ke else, itu akan menampilkan X adalah angka 0, seperti itu. Jadi ini adalah if percobaan